Terima kasih masih di liputan akhir pekan. Pemirsa, kita pasti sudah sering melihat berbagai jenis daun ataupun bunga karena kita bisa menemukannya di sekitaran kita. Tapi tahukah Anda kalau daun dan bunga bisa dijadikan sebagai sumber pemasukan kita, yakni ekoprint? Di Medan, Sumatera Utara, salah satu dosen Universitas Sumatera Utara membuat usaha ekoprint tersebut. Anda penasaran? Berikut liputannya hanya untuk Anda. Pemirsa, pernah nggak Anda bayangin kalau benda-benda yang kita anggap sepele dan bisa kita temui di sekitaran kita bisa menghasilkan omset yang luar biasa? Nah, pada liputan kali ini saya akan memperkenalkan kepada Anda bahwa daun-daun bisa menghasilkan produk ekoprint yang sangat cantik. Anda penasaran? Yuk terus ikutin saya, pemirsa. Pemirsa, siapa nih yang belum tahu ekoprint? Sini biar saya kenalin. Nah, ekoprint itu sendiri adalah teknik memberi pola pada bahan atau kain dengan menggunakan bahan alami seperti daun dan bunga. Jadi untuk bahannya sendiri nggak sulit didapatin nih pemirsa, karena kita bisa mendapatkannya di sekitar kita. Nah pemirsa, ekoprint sendiri sudah mulai banyak digeluti oleh penggiat-penggiat kerajinan. Seperti di Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Eka Warni nomor 12B, Gedung Johor. Seorang dosen Universitas Sumatera Utara mulai menginovasi kerajinan berupa ekoprint, yakni Nauli Ekoprint, menjadi sebuah usaha yang menambah pendapatan dan juga lapangan pekerjaan. Pemirsa, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Sari. Beliau merupakan pencetus dari Nauli Ekoprint. Ibu, selamat siang, Ibu. Siang. Dan ini yang awal mula nih, ide pertama kali itu dari Nauli Ekoprint itu dari mana? Ya, awalnya itu sekitar tahun 2019. Jadi kami ada kegiatan pengabdian masyarakat di USU ya. Nah, jadi kami berpikir kira-kira produk apa gitu ya yang bisa kami buat dan bisa diterapkan dan dibuat juga oleh masyarakat gitu ya dengan peralatan yang sederhana gitu ya. Kebetulan kami kan basicnya dari kehutanan ya, bermain dengan tanaman dan tumbuhan ya, ekstraksi dan sebagainya. Nah, kemudian sebenarnya ekoprint ini kan sudah berkembang cukup lama ya di Indonesia. Nah, jadi kemudian di situ gitu ya terpikir untuk mengembangkan ekoprint gitu di Medan. Jadi begitu awalnya. Produk yang dihasilkan oleh Nauli Ekoprint ini apa saja? Awalnya mungkin dari kain ya pertama ya. Jadi untuk hijab, kemeja, baju wanita gitu ya. Nah kemudian mulai ke media yang lain yaitu kertas dan kulit gitu ya. Jadi kertas untuk home decor ya, untuk hiasan dinding, untuk bloknot. Dan kalau kulit kebetulan yang masih kami produksi ini kulit domba dan kambing. Jadi untuk tas dan sepatu. Dan Bu, hal berkesan apa sih yang pernah didapetin selama proses produksi ataupun berdirinya Nauli Ekoprint ini yang paling berkesan? Hal yang paling berkesan ya. Jadi kalau hal yang paling berkesan itu dari awal kan saya bergelut dengan tumbuhan dan tanaman ya. Nah tapi sejak kemudian terjun ke ekoprint gitu ya, nah ternyata banyak hal-hal menarik gitu ya yang bisa kita telisik dari tumbuhan gitu. Selama ini kan mungkin kalau tumbuhan itu ya kita tanam atau jadikan produk yang lain ya, misalnya hiasan. Nah ternyata bisa menjadi sesuatu yang cantik, estetik gitu ya. Dan jenis tumbuhan kan banyak ya. Jadi setiap tanaman itu ternyata bisa menghasilkan motif yang berbeda gitu. Semua warnanya hijau, ternyata ketika dikukus hasilnya itu bisa muncul warna merah, warna coklat gitu. Jadi itu yang membuat semakin tertarik gitu ya untuk menekuni ekoprint. Mungkin itu sih. Dan
hambatan apa saja yang pernah dihadapi selama mengembangkan Nauli Ecoprint ini? Hambatan yang paling besar itu mungkin di masalah pemasaran ya, karena kan ini produk alam, jadi ya mungkin ada kelemahannya juga ya, keterbatasan misalnya dari segi warna gitu ya. Warna itu kan cenderung kalau orang Medan bilangnya kan warna tanah ya, jadi nggak yang cas atau misalnya warnanya itu cerah terang gitu kan. Nah sehingga mungkin konsumennya atau customernya itu memang orang-orang tertentu ya. Nah seperti itu. Kemudian dari sisi harga juga, karena kita semua prosesnya handmade gitu ya, mulai dari pengolahan kain, pewarna dan sebagainya, jadi kan nilai jual atau harga jual itu kan cenderung lebih tinggi. Nah kendalanya di situ gitu ya, karena kalau yang nggak tahu kok mahal gitu kan, karena mereka belum tahu gitu ya di balik proses itu. Iya. Udah jadi ada proses. Iya. Nyari daun dulu, ngerebus daun gitu kan. Nah, jadi sambil memasarkan, kita juga ada edukasi gitu ya, kenapa ini gitu, apa kelemahan dan kekurangan menggunakan pewarna alam gitu. Nah itu mungkin itu. Dan yang terakhir nih Bu, harapan kedepannya untuk Nauli Ecoprint dan juga masyarakat nih yang ingin memulai usaha seperti ini. Harapannya ya, kalau harapan pinginnya bisa lebih berkembang ya, lebih berkembang meskipun di luaran sana termasuk mungkin di Medan gitu ya, Ecoprint itu kan juga sudah mulai banyak gitu ya, diproduksi juga oleh yang lain gitu ya. Jadi ya sama-sama kita berkembang mengembangkan Ecoprint menjadi produk yang bisa disukai oleh masyarakat, dan masyarakat itu bisa bangga menggunakan produk buatan sendiri gitu ya, apalagi ini dari tanaman di sekitar kita gitu ya. Karena kalau dari sisi kualitas ya seperti tas atau sepatu kan tidak kalah ya dengan barang-barang branded. Nah ya, barang-barang branded termasuk juga branded dari luar gitu. Nah harapannya seperti itu. Pemirsa, saya sudah berada di dalam ruang produksinya dari Nauli Ecoprint, dan saat ini seperti yang pemirsa lihat di depan saya sudah ada kain yang sudah disiapkan untuk memulai Ecoprintnya bersama Kak Dwi. Halo Kak. Halo. Kak, ini pertama kali kita siapin apa dulu nih Kak? Nah, pertama kali Kak untuk memulai kita Ecoprint memang ada beberapa tahap. Nah, tahapnya itu pertama kita penyucian gitu kan Kak, penyucian kain yang dari pabrik, karena kan memang cuci sebelumnya. Iya, ini sudah dicuci sebelumnya gitu kan Kak dari pabrik, yang kemudian kita mordan. Nah, mordan itu di situ nanti kita menyucinya itu Kak menggunakan deterjen. Deterjennya itu tanpa pemutih gitu Kak. Jadi bukan deterjen yang seperti ada pemutihnya yang lain gitu. Kemudian setelah dianya dicuci itu kita rendam dengan mordan. Mordan ini adalah unsur-unsur atau bahan-bahan yang untuk mengikat dari warna-warna daunnya gitu kan Kak, kemudian ke kain sehingga tidak luntur warna-warnanya nanti ketika dicuci, seperti itu Kak. Nah itu dia pemirsa proses dari awal sampai akhir nanti hasil dari Ecoprint ini pemirsa. Dan pertama ini kita buat kayak apa? Kalau ini Kak, karena memang kita ini tekniknya kan ada beberapa ya Kak. Yang pertama ini yang kita sediakan adalah teknik mirror gitu ya Kak. Kemudian nanti ada teknik pewarnaan. Nah kalau untuk teknik mirror ini kita harus melipat kain karena kan mau mirror ya Kak ya. Jadi kainnya kita lipat, makanya kita lipat seperti ini gitu ya Kak. Yang akhirnya nanti dia mendapatkan kainnya itu corak atas sama bawahnya gitu. Jadi kain penutupnya kain ini tetap gitu. Jadi kain ini tetap gitu. Nanti kita susun daun-daun di atasnya, kemudian kita tutup sama kain penutup yang ini gitu. Iya gitu. Yang bisa kita lakukan apa nih Kak? Kita bisa menyusun atau mendesain Kak, mendesain daun-daun. Iya. Nah kebetulan kami juga hari ini produksi ya Kak ya. Yang ini ada beberapa daun-daun gitu ya Kak. Dan untuk proses teknik mirror kita tidak bisa menggunakan sembarang daun gitu Kak. Jadi bisa menggunakan daun yang kuat-kuat. Contohnya, iya benar, daun yang kuat-kuat gitu ya kan, supaya memang mengeluarkan hasil warna yang lebih bagus gitu. Yang contohnya
kalau misalnya daun yang kuat-kuat itu seperti ini, eukaliptus gitu ya kan. Kemudian ada daun lanang, kemudian ini ada krepayung gitu. Nah, daun-daun ini juga Kak, itu kami ambil dari sekitaran lingkungan kita gitu. Jadi nggak jauh-jauh ya? Iya, jadi sekitar dari lingkungan kita bisa digunakan untuk pewarna ataupun corak-corak. Iya, kayak benar. gitu ya. Benar, Kak. Nah pemirsa, bunganya disusun sesuai yang kita inginkan. Lihat, cantik sekali kan pemirsa? Nah, setelah ditata, kainnya akan digulung kemudian diikat. Dan setelah itu, akan direbus di panci dengan air panas. Pemirsa, Naul Ecoprint memiliki banyak sekali produk yang dihasilkan. Mulai dari selendang, sepatu, tas, dan juga baju pemirsa. Kali ini, saya akan mencoba salah satu baju yang dihasilkan oleh Naul Ecoprint. Cantik sekali kan pemirsa? Tahu nggak pemirsa, kalau Nauli Ecoprint juga bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin lokal untuk menghasilkan produk di Nauli Ecoprint. Jadi, selain berinovasi, Nauli Ecoprint juga menambah pendapatan para pengrajin lokal. Pemirsa, di tangan saya sudah ada hasil dari produk Nauli Ecoprint, di mana produk ini adalah tote bag. Cantik kan pemirsa? Nah, dan Nauli sendiri ini memiliki berbagai macam produk yang dihasilkan, mulai dari baju, selendang, tas, dan berbagai macam lagi nih pemirsa. Nah, itu semua bekerja sama dengan pengrajin-pengrajin lokal. Jadi buat pemirsa yang ingin mencoba usaha seperti Nauli Ecoprint, yuk mulai aja dari sekarang. Saya Tari Ginting, sampai jumpa. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk membuat usaha seperti Nauli Ecoprint? Selain mudah mendapatkan bahannya, prosesnya juga tidak terlalu sulit loh pemirsa. Nah pemirsa, sayang sekali tidak terasa ya, saya sudah menemani Anda selama 30 menit. Sudah saatnya saya pamit undur diri. Pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan liputan akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Evarina TV. Saya Tari Ginting, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.